Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Fernanda Gustika dengan NIM 63040200046 dari kelas Manajemen Bisnis Syariah 6B. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS saya, yaitu matkul Manajemen Perubahan yang diampu oleh Bapak Widiharso. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pengetahuan dan perubahan. Manajemen perubahan adalah upaya yang dilakukan untuk mengelola akibat-akibat yang ditimbulkan karena terjadinya perubahan dalam suatu organisasi. Perubahan dapat terjadi karena sebab-sebab yang berasal dari dalam maupun dari luar organisasi tersebut. Nah, selanjutnya itu ada 3 definisi dasar mengenai manajemen perubahan. Yang pertama itu tugas mengelola perubahan, yang kedua ada bidang ilmu atau kumpulan dari pengetahuan, dan yang ketiga ada wilayah praktek profesional. Selanjutnya itu ada tujuan dan manfaat dari manajemen perubahan. Perubahan mempunyai manfaat bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Tanpa adanya perubahan, maka dapat dipastikan bahwa usia organisasi tidak akan bertahan lama. Perubahan bertujuan agar organisasi tidak menjadi statis, melainkan tetap dinamis dalam menghadapi perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Selanjutnya itu ada faktor untuk melakukan perubahan. Yang pertama itu ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu terdiri dari konsumen, pemasok, pesaing, pemerintah, dan lembaga keuangan. Sedangkan yang kedua itu ada faktor internal. Faktor internal sendiri itu terdiri dari karyawan, perubahan tujuan, organisasi, kebijakan, manajerial, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada tipe-tipe perubahan. Yang pertama itu ada perubahan rutin, perubahan peningkatan, dan perubahan inovatif. Ada beberapa pertanyaan yang perlu ditanyakan untuk mengakses jenis-jenis perubahan yang ditemukan dalam suatu organisasi, yaitu sebagai berikut. Apakah perubahan itu bersifat siklis, dan apakah para karyawan mengantisipasi perubahan ini, dan apakah perubahan itu berarti terjadi pergerakan atau rutinitas di dalamnya, dan akankah perubahan tersebut memberikan jalan yang lebih baik dalam pelaksanaan aktivitas saat ini, dan apakah perubahan mempertinggi instansi atau kegiatan yang ada? Jika jawabannya ya, berarti terjadi peningkatan perubahan. Apakah peningkatan merupakan pendekatan baru secara keseluruhan atau sebuah ide untuk organisasi? Dan apakah perubahan tersebut memerlukan pemikiran ulang dari prosedur-prosedur organisasi saat ini? Jika jawabannya iya, berarti terjadi suatu perubahan yaitu inovatif. Selanjutnya yaitu ada langkah manajemen perubahan. Yang pertama itu identifikasi tipe perubahan. Ketika Anda harus memanajemen perubahan, pertama-tama perlu mengidentifikasi tipe dari perubahan tersebut. Yang kedua itu ada identifikasi tujuan perubahan. Tugas kedua adalah mengidentifikasi tujuan-tujuan perubahan, kemudian merencanakan tujuan-tujuan tersebut secara jelas dan memberikan batasan antara waktu dengan perubahan mana yang dapat diterima. Selanjutnya itu ada beberapa keahlian yang dibutuhkan untuk mengelola perubahan. Yang pertama ada political skill, yang kedua ada system skill, yang ketiga ada people skill, yang keempat ada business skill, dan yang kelima atau yang terakhir yaitu ada analytical skill. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang proses perubahan, kondisi saat ini menuju kondisi transisi dan menuju kondisi yang diharapkan, keseimbangan yang terus-menerus sampai sesuatu mengganggu, stabilitas dan perasaan rasa aman, stabilitas rendah, stres emosional yang tinggi, energi tinggi yang sering diarahkan, dan kontrol menjadi isu utama, pola pemikiran massa lalu menjadi sangat dihargai dan konflik meningkat. Dan selanjutnya itu ada new vision. Selanjutnya itu ada tahap-tahap perubahan. Yang pertama ada tahap 1, identifikasi perubahan, mengenai kebutuhan perubahan dan identifikasi tipe perubahan. Yang selanjutnya itu tahap kedua yaitu perencanaan perubahan, diagnostis situasional teknik, pemilihan strategik umum, dan pemilihan. Selanjutnya itu lanjut ke tahap 3 yaitu implementasi perubahan. Implementasi perubahan itu terdiri dari pencairan, perubahan, dan pembekuan atau integritas. Yang selanjutnya adalah tahap keempat, yaitu evaluasi dan umpan balik. Dari evaluasi dan umpan balik itu terdiri dari tahap pengumpulan data dan evaluasi data dan umpan balik.
Selanjutnya itu ada proses restrukturisasi. Dikemukakan pula bahwa dalam proses restrukturisasi diperlukan sebuah pendekatan yang direkomendasikan oleh sekolah tinggi atau universitas. Ada empat langkah pendekatan proses restrukturisasi di perguruan tinggi, yaitu menetapkan konteks dan pengembangan pedoman dasar dan tujuan, mengidentifikasi dan memprioritaskan peluang yang bermakna untuk meningkatkan dan mewujudkan kemenangan dengan cepat, merencanakan dan mengenalkan program implementasi dan meningkatkan kesepakatan pada model bisnis. Johnson et al. Pada tahun 1995. Apa yang dicapai dalam manajemen perubahan? Pada akhirnya manajemen perubahan perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Namun hal ini perlu dikelola atau dimanajemen agar tidak menimbulkan timbal balik atau feedback yang buruk dari hasil yang diharapkan. Oleh karena itulah perlu adanya manajemen perubahan. Terima kasih, sekian video tugas dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.